Iya, silakan dulu Pak pengantar beberapa saat tentang program Badatang yang sudah menjelang di OU-kan dengan pihak radio Pak ya. Iya. Silakan Pak untuk ceritanya seperti apa. Iya, terima kasih. Yang pada kesempatan ini kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut pertama menyampaikan permohonan maaf dari PLT Kepala Dinas Pak Jamaludin MPD yang pada kesempatan ini tidak bisa hadir dan mewakilkan kepada kami untuk menyampaikan tentang program Badatang. Badatang Pak ya, lain Badatang nampaknya Lain. Badatang ini belajar dari Radio Tuntung Pandang. Nah, ini merupakan sebuah terobosan dari kami karena menyikapi kondisi saat ini masa pandemi COVID-19 yang belum ada tanda-tanda penurunan. Dan selama ini pembelajaran sejak 13 Juli kemarin kan sudah dimulai semester pertama tahun pelajaran 2020-2021 dan seluruh sekolah itu melaksanakan atau satuan pendidikan sekarang namanya baik SD, baik PAUD maupun SMP itu sudah melaksanakan pembelajaran tapi dengan menggunakan BDR. BDR itu belajar dari rumah dengan pola PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, ini yang sudah berlangsung. Dari pembelajaran jarak jauh ini ada yang model luring, luar jaringan atau offline lah. Kemudian ada daring, dalam jaringan atau online maupun gabungan keduanya, kombinasi. Jadi pembelajaran ada yang secara online dan offline. Iya, offline dan online atau keduanya gabungan. Iya. Kemudian Pak itu untuk tingkat pendidikan dari banyak sampai SMA apa? Iya. SMA. Untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut ini hanya dari PAUD, TK, SD dan SMP. Kalau SMA, SMK itu di bawah Dinas Pendidikan Provinsi. Oh gitu. Lalu persiapan yang dilakukan sekarang Pak untuk melaksanakan program Badatang? Iya, program Badatang ini sudah kami siapkan sedemikian rupa. Ya, untuk kegiatannya insya Allah akan dimulai tanggal 5 Oktober. 5 Oktober Pak ya? Iya, hari Senin. Nanti senjata tuh Pak. Untuk kegiatan ini sudah kita jadwalkan, sudah diatur jadwalnya bergiliran. Jadi Senin dan Selasa dengan waktu pukul 9 sampai 10 untuk jenjang SD. SD. Ya, kemudian Kamis dan Jumat waktunya dari pukul 11 sampai pukul 12 untuk jenjang SMP. Pembagian tugasnya sudah kami buatkan hari pertama sampai hari dan minggu berikutnya sampai sebulan sudah kami buatkan jadwal materi apa ya? Iya, dengan pengisi Bapak Ibu guru yang ada di daerah kita sendiri. Dan tentu saja dipilih Pak ya? Ya, memang mereka pilihan dan ya insya Allah kompetensinya tidak meragukan lah dan sudah punya prestasi baik tingkat daerah, apalagi ada juga yang sudah tingkat nasional. Dan untuk persiapan pihak sekolah sendiri itu seperti apa sekarang Pak? Ya, selama ini memang ini kan baru sudah kita mulai sosialisasikan kepada pihak sekolah melalui guru-gurunya, melalui kepala sekolahnya. Untuk mengikuti kegiatan atau memantau atau kegiatan Badatang itu, sehingga nantinya untuk proses pembelajaran tidak melulu di offline atau online, tapi juga melalui Radio Tuntung Pandang FM yang mudah-mudahan bisa sampai menjangkau seluruh pelosok Insya Allah Pak, insya Allah. Tanah Laut. Iya. Lalu ini barangkali Pak, kalau kita ini nanti berjalan Pak, bukan hanya peserta didik atau guru-guru saja yang memonitor Pak ya. Barangkali nanti ada juga orang tua murid atau orang-orang di luar itu Pak misalnya. Apakah mereka juga bisa setelah itu bisa memberikan masukan Pak? Polanya harus begini misalnya. Tentu sangat bisa, karena ini sangat kita harapkan juga partisipasi, saran, kritik dan ya segala macam lah untuk perbaikan pembelajaran melalui radio ini, karena bagaimanapun peran serta masyarakat itu sangat diperlukan sehingga
kedepannya program ini semakin baik karena kita menurut rencana kontrak itu atau MOU itu kan selama 1 tahun. Selama tahun kita coba dulu Pak ya. Ya mudah-mudahan nanti pandemi akan segera berlalu Pak ya. Mudah-mudahan. Jadi respon positif aja dari peserta didik dan orang tua sekaligus guru-gurunya Pak ya. Betul. Lalu selama sebelum ini kita rasakan Pak, pola-pola pendidikan kita terhadap pendidikan seperti apa Pak? Iya. Karena ini selama kita pandemi saat awal Maret, mungkin pertengahan Maret 2020 kan sudah mulai ya. Betul. Jadi sampai sekarang ini pola pembelajaran yang dilakukan oleh kawan-kawan guru di sekolah atau di satuan pendidikan, ada yang menggunakan daring dalam jaringan, itu menggunakan berbagai macam aplikasi. Iya. Kebanyakannya WhatsApp atau WA. Kemudian ada namanya itu Google Map, kemudian ada segala macam lah aplikasi-aplikasi yang mungkin selama ini belum pernah dilakukan, sebelum pandemi ini belum pernah dilakukan. Setelah pandemi ini semuanya terpacu untuk membuat aplikasi Pak. Iya, termasuk di YouTube juga banyak yang sudah punya akun YouTube-nya sekolah ini guna untuk pembelajaran itu. Untuk selanjutnya nih Pak, berbalik lagi dengan acara Gada Tamiya. Ini mungkin bisa dijelaskan dengan kegiatan teknisnya ini. Kalau mengingat akan ada pembelajaran, ini apakah siswa akan diberikan PR atau bagaimana Pak setelah ada acara Gada Tamiya? Kalau untuk PR, insya Allah tidak ada, karena itu akan diberikan oleh guru di sekolah masing-masing. Kalau di sini ibaratnya ya sekedar informasi, penguatan informasi, penguatan ilmu yang sudah diberikan oleh guru di tempat atau di sekolahnya masing-masing. Jadi tidak ada membebani kepada siswa ataupun ya sifatnya yang tugas-tugas. Ya betul. Mungkin ada suatu saat kita akan memberikan semacam kuis, Pak. Iya. Itu untuk barangkali ada hadiahnya nanti kita siapkan. Alhamdulillah. Untuk meningkatkan kemampuan siswa itu sendiri. Artinya tidak ada beban lah. Kalau ini kan sekedar mungkin lebih kepada penguatan yang sudah ada diberikan oleh guru di sekolah. Untuk Pak, untuk kita kan tadi sudah dikatakan Bapak mulai Maret sampai sekarang kita melakukan yang pembelajaran yang pola-pola yang terdahulu itu Pak. Kemudian tingkat efektivitasnya seperti apa Pak kalau bisa boleh kita nilai Pak? Ya ini yang perlu kita sikapi bersama ya Pak. Karena memang terus terang ini kita juga merasa agak ya melihat penurunan karena kondisi yang serba sulit ini. Banyak siswa yang tidak bisa, terutama untuk SD kelas 1, kelas 2 itu yang harusnya utamanya itu memang tatap muka. Tapi karena kondisi ini mereka tidak bisa. Ini banyak keluhan-keluhan dari orang tua khusus untuk SD kelas 1 dan kelas 2 ya. Nah, jadi untuk efektivitas mungkin karena kita serba darurat, jadi mungkin ya inilah yang bisa kita berikan. Tentu belum kenal Pak ya antara murid yang kelas 1 dengan guru dulu Pak ya. Betul Pak. Yang penting kita memberikan layanan dulu kepada siswa, kepada seluruh yaitu yang jadi tanggung jawab guru dengan cara apapun. Mungkin ada yang ada juga yang mendatangi ke rumah karena untuk keperluan yang memang harus karena ada yang mata pelajaran atau materi mata pelajaran yang tidak bisa diberikan secara luring maupun daring gitu Pak ya. Yang harus memang tatap muka gitu. Harus itu Kak. Jadi ada masalah yang memang harus kita ya sama-sama cari jalan keluarnya. Untuk mengatasi mohon maaf masyarakat kita yang barangkali keluarga mohon maaf katakan miskin, tidak mampu beli handphone dan sebagainya Pak. Apalagi satu keluarga itu kalau ada anaknya SD, SMP dan sebagainya perlu misalnya 3 handphone, kemudian tidak mampu beli itu, langkah-langkah yang dilakukan oleh dinas pendidikan seperti apa tuh Pak, agar mereka tidak ketinggalan belajar Pak? Tadi ada yang tidak semua guru atau tidak semua sekolah menggunakan model atau pola daring Pak, tapi juga ada yang luring atau dalam jaringan dengan menggunakan tatap muka kepada anaknya, atau mungkin datang ke sekolah satu saat mengambil tugas misalnya atau beberapa menit gitu, nanti pulang lagi, nanti diantar lagi, supaya mereka ini yang seperti tadi yang bermasalah tentang tidak punya
HP atau tidak ada jaringan internet di daerah mereka, gitu kan. Ya cukup menarik tadi Pak untuk salah satu dari Bapak menjelaskan bahwa ada pelajaran yang tidak bisa dilakukan secara daring, itu harus bertatap muka. Itu maksudnya pelajaran apa ini Pak? Salah satunya kita matematika, ya. Betul. Kemudian tidak harus tatap muka. Ini makanya ketika kita kemarin rapat dengan kawan-kawan guru yang akan mengisi siaran B mulai Senin depan itu, mata pelajaran matematika ini agak sedikit rumit Pak. Kita mengaturnya bagaimana teknisnya ini. Karena dapat mengerti Pak ya. Karena matematika tuh harus sebenarnya tuh harus ditunjukkan angka sebagainya di hadapan siswanya itu. Kalau secara ini mungkin agak susah. Iya, kemudian si guru juga harus melihat respon mereka seperti anak-anak seperti apa Pak ya. Anak seperti apa Pak ya. Nah, itu yang mungkin diberi pendekatan khusus untuk pembelajaran matematika. Apakah siswanya yang mungkin 1-2 orang datang ke sekolah atau gurunya yang mendatangi ke beberapa rumah dengan menggunakan tetap menjaga protokol kesehatannya. Baik, dengan berarti pelajaran matematika Bapak yang salah satunya, mungkin banyak juga yang lain. Dan mungkin ini dengan berkaitan dengan berdatang lagi, ini kira-kira mata pelajaran matematika apakah akan mengalami hal yang sama Pak dengan program daring atau ini Pak? Kita kan sudah menyusun kemarin jadwalnya. Memang untuk matematika ini tetap kita ada di dalam kegiatan berdatang, tapi ada beberapa alternatif. Nanti mungkin ada pakai siaran dengan pakai rekamannya, direkam dulu, diedit sedemikian rupa untuk memudahkan pembelajaran matematika. Atau mungkin nanti ada juga siswa yang hadir untuk mengikuti kegiatan di dalam ruangan ini supaya lebih interaktif, betul. Karena kalau guru menghadapi tanpa ada siswa tuh kayaknya hampa di hadapan kering, hampa yang membuat. Betul Pak. Jadi bisa jadi Pak dalam rangka program berdatang ini nanti hadirkan 2-3 orang murid Pak yang punya pilihan. Mereka nanti bisa bertanya pada gurunya secara langsung Pak. Karena guru itu Pak kalau tidak dipancing-pancing pertanyaan itu tertutup Pak ya. Betul. Itu kan salah satu inspirasi mereka. Cara untuk membuka wawasan guru, menambah supaya on Pak ya. Iya. Ini kalau hanya berhadapan dengan mikrofon tok gitu kan. Itu off terus Pak. Terkadang hanya beberapa channel yang on. Iya, biasanya ada juga teman-teman yang lebih mengerti lagi ketika mendengar temannya bertanya kepada guru. Nah, iya. Walaupun yang bertanya ini sudah paham, tapi kan ada dia mewakili pertanyaan kawan-kawannya yang di luar sana tidak paham. Jadi kan itu dan guru pikiran kita Pak. Iya, guru juga makin terpacu. Iya, betul Pak. Waktu juga Pak membatasi kita, silakan Pak untuk pemungkas Pak beberapa saat lagi dulu memberikan penjelasan tambahan Pak. Oke Pak, terima kasih karena ini sangat kami harapkan untuk kiranya nanti program berdatang ini semakin menambah upaya siswa kita yang ada di Kabupaten Tanah Laut untuk meningkatkan ilmunya atau menambah ilmunya sehingga apa yang sudah diberikan oleh gurunya di sekolah dengan adanya program berdatang ini makin menambah, memperluas dan seterusnya bisa meningkatkan prestasi mereka dalam belajar di masa pandemi COVID-19 ini. Itu yang mungkin kami utamakan dulu. Semoga nanti untuk acaranya kita tunggu ya Pak ya. Acara berdatang belajar dari Radio Tuntung Pangandaran.